Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Satpol PP Berau berhasil menggagalkan peredaran miras yang akan dijual saat malam pergantian tahun. Masyarakat Kabupaten Berau terutama yang berada di pesisir diingatkan untuk lebih waspada atas potensi hujan lebat yang disertai angin kencang. Seorang atlet angkat berat dari Kutai Timur merupakan pekerja keras. Meski sibuk berlatih dan merawat anaknya, atlet ini juga menjadi pengojek daring. Puluhan kardus berisi minuman beralkohol ini merupakan sitaan Satpol PP Berau dari salah satu penjual yang berlokasi di Jalan HARM Ayub, Tanjung Redep. Minuman tersebut disita karena diedarkan tanpa izin resmi. Awal pengungkapan peredaran miras bermula dari laporan warga yang resah oleh aktivitas perdagangan miras. Saat dilakukan penggeledahan didapat 499 botol miras berbagai jenis serta 2 jerigen miras oplosan. Petugas meyakini miras tersebut akan diperjualbelikan saat malam pergantian tahun. Jumlah miras yang kami amankan saat itu totalnya sekitar 499 botol, ditambah 2 jerigen 20 liter jenis ciu. Nah, ini dengan jumlah miras yang ada itu dengan ada 3 kategori, ada kategori golongan A, golongan B, dan golongan C. Nah, alhamdulillah berkat laporan masyarakat kami segera menindaklanjutinya. Nah, sepertinya warung tersebut mempersiapkan untuk menjual ini pada malam pergantian tahun. Dari barang bukti tersebut, pemilik dipastikan melanggar Peraturan Daerah Berau Nomor 11 Tahun 2010 tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol. Selanjutnya, temuan ini akan dilaporkan ke penyidik kejaksaan untuk diproses secara hukum. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara menegaskan, sepanjang tahun 2025 terdapat 21 pengungkapan kasus peredaran gelap narkotika dengan 29 orang tersangka. Sedangkan barang bukti yang berhasil disita berupa sabu-sabu sebanyak 3.663 gram, 486 gram ganja, dan 1.087 butir pil ekstasi. Selain itu, juga terdapat uang tunai sebanyak 14 juta rupiah, 35 unit ponsel, dan 11 unit sepeda motor. Masih maraknya peredaran narkoba membuat BNNP Kaltara prihatin. Mereka meminta dukungan dan kerjasama dari setiap orang untuk bersedia melaporkan ke BNNP atau BNNK jika menemukan indikasi perdagangan gelap narkoba. Pemerintah kota sepenuh hati untuk mengentaskan kamu, tapi komitmen juga baik itu dari masyarakat yang ada di situ, juga pemerintah kelurahan yang ada di situ beserta para RT. Kalau ini tidak ada komitmen bersama yang memang benar-benar ingin di situ bersih, masyarakatnya juga masih mau menerima bagian dari situ,
itu kita tidak akan mampu untuk menuntaskan itu. Untuk modus peredaran narkoba sepanjang tahun 2025 terjadi perubahan sistem. Jika di tahun 2024 lebih dominan dibawa langsung oleh pengedar dengan memasukkan ke dalam tas, kardus, maupun menempelkan ke tubuh menggunakan lakban, namun di 2025 ini para pelaku memasukkan narkoba ke dalam tabung gas LPG, kemasan produk makanan, dan pola-pola lain untuk mengelabui petugas. Mustafa dan Amir Hamzah melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Bikin geli gitu dari pemerintahan BNN. Badan Narkotika Nasional Kota Balikpapan mengaku di tahun 2025 telah berhasil mengungkap sejumlah perkara peredaran gelap narkotika. Dari berbagai perkara tersebut, 3 diantaranya merupakan kasus terbesar dengan melibatkan warga asing dan warga lokal. Dari 3 kasus besar tersebut, pertama WNA asal Malaysia yang ditangkap saat membawa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 kilogram. Kedua, penangkapan terhadap seorang perempuan asal Aceh yang membawa narkoba sebanyak 1 kilogram. Sedangkan perkara ketiga yakni tanaman ganja di Manggar, Balikpapan Timur dengan barang bukti 889 gram. Ya, itu yang pertama adalah jumlah pengungkapan kasus yang dilakukan dari Kota Balikpapan, di antaranya ada 3 kasus. Pertama yang dilakukan oleh warga negara asing dengan barang bukti sabu sebanyak 2024 gram utuh, dan 1 kasus tindak pidana narkotika oleh orang asal Kota Aceh. Pelaku merupakan wanita dengan barang bukti 1.500 gram utuh, dan terakhir 1 kasus tindak pidana narkotika dalam bentuk tanaman ganja. BNNK mengimbau kepada masyarakat untuk ikut serta membantu memberantas narkoba dengan menyampaikan ke petugas jika menemukan indikasi peredaran gelap narkotika di wilayahnya. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Sepanjang tahun 2025, di lingkup Polresta Samarinda, perkara yang banyak ditangani, yakni tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, pencurian dengan pemberatan atau curat, serta kejahatan terhadap anak, termasuk perkara narkoba. Sejauh ini curanmor masih menjadi kejahatan paling dominan. Tercatat 138 kasus curanmor dan 98 kasus diantaranya berhasil diungkap. Tingginya angka kejadian menjadi atensi serius bagi polisi. Kejahatan terhadap anak juga mengalami peningkatan signifikan. Tercatat sebanyak 106 kasus di sepanjang tahun 2025 atau meningkat sekitar 35 kasus dibanding tahun sebelumnya. Kejahatan ini meliputi kekerasan seksual, persetubuhan anak di bawah umur, perundungan, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya. Tadi sudah banyak kita sampaikan ya terkait dengan gangguan Kamtibmas. Tadi kita sudah melihat evaluasi di 1 tahun terakhir ini yang kejahatan paling tinggi di Samarinda itu tetap adalah kejahatan tindak pidana curanmor. Ya, sebelum tindak pidana curanmor yang pertama, kemudian yang kedua itu adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau curat, dan yang 3 adalah kejahatan yang terkait dengan anak. Ya, kejahatan perlindungan terhadap anak. Nah, 3 kasus ini nanti akan menjadi prioritas utama kami di 2026. Agar bisa lebih kita optimalkan, kita cegah seminimal mungkin. Kemudian juga kejahatan terhadap anak, ini juga sangat prihatin bagi kita semua di Samarinda karena cukup tinggi dan mengalami peningkatan cukup signifikan. Di tahun 2025 ini ada peningkatan sekitar 35 kejadian, sehingga di tahun 2025 ada 106 kejadian di mana kejahatan terhadap anak, di mana anak ini akan menjadi anak yang menjadi korbannya.
ya mungkin itu kekerasan seksual terhadap anak, persetubuhan terhadap anak di bawah umur, atau bullying yang melibatkan si korbannya adalah anak-anak, ataupun kekerasan-kekerasan lainnya yang terjadi terhadap anak kita. Dari kerja keras sepanjang tahun 2025, polisi masih harus bekerja keras agar berbagai perkara yang ditangani bisa berkurang di tahun 2026. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda.